api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu segar, beri api, beri api, oh, curahkan di tempat ini ya Tuhan. Yes Lord, berhembus ya Roh Kudus, beri kuasa urapanmu segar. Shalom semua, shalom dan selamat tengah hari. Saya percaya hari ini kita semua yang ada di hadapan screen, walaupun kita beribadah melalui online, melalui media massa, saya percaya kita sama-sama rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Mari kita lambaikan tangan dimanapun kamu berada. Saya percaya Tuhan bersama-sama dengan kamu. Saya percaya di mana ada hati yang benar-benar ingin menyembah Tuhan, dan Tuhan pasti hadir. Amin. Haleluya. Mari saya mengajak kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita menyerahkan hati kita, kita merendahkan hati kita. Mari kita sama-sama masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Mari kita bebaskan roh kita pada saat kita menyembah. Kita pedulikan orang di kiri dan kanan kita. Ya Bapa masih kurang pasti. Haleluya, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa masih kira nasi. Oh haleluya Tuhan. Ya Bapa masih kira masih. Oh haleluya Tuhan. Ya Bapa masih kira masih. Sembah Dia, mari sembah Dia. Ya Bapa masih kira masih. Ya Bapa masih kira nasi. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Ya Bapa masih, 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 ya Jiwaku merindukan Yesus.
menyembahmu, Yesus. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Katakan segenap hatiku, senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Katakan segenap hatiku, senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Oh haleluya Tuhan, kami rindu pada saat ini Tuhan. Pada petang ini Tuhan kami berkumpul Tuhan, di mana kami berada Tuhan. Walaupun kami di tempat yang berbeda Tuhan, namun kami sepakat di dalam doa kami Tuhan. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, membawa korban syukur kami Tuhan. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada petang siang hari ini Tuhan, kami berdoa Bapa, bagi setiap pribadi yang di tempat ini Bapa, juga berada di rumah masing-masing Bapa. Engkau membukakan hati kami Tuhan, memenuhi hati kami dengan Roh Kudus menghadirat Tuhan. Biar di dalam sepanjang puji sembah kami Tuhan, kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Kami dapat face to face dengan Engkau Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Tuhan kami persiapkan hati kami Tuhan untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada malam ini, pada siang ini Tuhan. Hanya Engkau yang kami permuliakan Tuhan. Kami angkat Tuhan, kami angkat hati kami Tuhan, memandang salib-Mu Tuhan, memandang Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya.
Saya mengajak kita sekali lagi kita dengan sikap doa kita, mari kita imani lagu ini. Mari bawa hati kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari hati kita fokus hanya kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita akui Tuhan, Engkau penyelamat kami Tuhan. Tuhan, tiada yang seperti Engkau di atas muka bumi ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Siapa mamusu. Segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh indah, indah nama-Mu Tuhan. Siapa mamusu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Yesusku.
haleluya Tuhan. Ya Rabbah Babasi, ya Rabasi. Kami tahu saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat kami datang Tuhan, berseru pada Engkau Tuhan, Engkau bertata di atas pujian kami Bapa. Oh haleluya Tuhan. Ya Rabbah Babasi, ya Rabasi. Mari sama-sama kita angkatkan lagi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu.
menyembahmu Tuhan. Your name is such a beautiful name. Your name is such a powerful name, Lord. Oh, ya Rama Baba say, hallelujah. Oh, Rama Baba say, ya na 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 na, ya Rama Baba say, hallelujah Tuhan. Ya Rama Baba
kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan Kau menyertai Tuhan. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu di atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas kehidupan yang luar biasa kami jalani sepanjang pandemi ini Tuhan. Biarpun kami tidak dapat beribadah dengan jumlah yang ramai di gereja Tuhan, kami terpaksa dibahagiakan begini Tuhan. Kami percaya Bapa, di mana ada 2-3 berkumpul mencari Engkau Tuhan, di sana Engkau hadir, malah Engkau menjawab doa kami Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Bapa, sebentar tadi di saat kami menyembah Bapa, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kelepasan sudah terjadi Tuhan, kemenangan telah terjadi di atas bumi Tuhan, di atas negara kami Tuhan, di atas Borneo Tuhan. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami ingin terus Bapa, terus berada dalam musim-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ini hati kami Tuhan, kami terus ingin dipersiapkan Tuhan untuk masuk Bapa di dalam era yang baru ini, dalam normal yang baru ini Tuhan. Oh Tuhan, hati kami Tuhan, persiapkan kami Bapa. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh kami berdoa Tuhan, dia pada saat ini Bapa, bagi mereka yang letih dan sudah berbeban berat Tuhan, Engkau memberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa di pada saat ini Tuhan, yang berada dengan kelemahan tubuh dimanapun kami berada Tuhan, baik kami yang sedang menonton Tuhan, bagi kami yang berada di tempat pekerjaan kami, baik kami yang berada di rumah sakit Bapa, sembuh oleh bidur-bidur-Mu Tuhan. Oh pada saat ini Tuhan, dan kami berdoa Tuhan bagi semua pribadi yang pada saat ini Tuhan haus akan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau penuhi Bapa. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami ucap syukur Bapa. Engkau Bapa yang sangat kami dambakan, sangat kami rindukan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin bersyukur Bapa di atas segala kebaikan yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena nama kami Tuhan, setiap pribadi kami di tempat ini Tuhan, juga di rumah yang sedang menonton Tuhan, kami bersyukur Bapa karena nama kami telah tertulis di dalam buku kehidupan Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur Bapa atas janji-janji-Mu yang luar biasa bagi setiap pribadi kami Tuhan. Kami imani Tuhan, Engkau genapi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Yesus. Tuhan, persiapkan kami Tuhan, agar kami menjadi terang Tuhan, agar kami menjadi garam Tuhan, dimanapun kami pergi Tuhan, kami memberitakan kemuliaan, memberitakan Injil-Mu Tuhan, kami membawa nama-Mu Tuhan, kami membawa kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Segala kemuliaan Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Segala ucapan syukur kami Bapa, kami angkat, kami perlaskan, dan di atas nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, puji Tuhan, karena kita dapat bersama untuk streaming kita petang ini. Oke, sebelum saya mulakan perkongsian saya untuk petang ini, saya akan membawa kita di dalam doa. Haleluya, Bapa kami dalam kerajaan surga, ditinggikan, dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Bapa, kami mohon pengampunan ya Tuhan, setiap apapun yang telah bersalah terhadap kami mohon pengampunan ya Bapa, apapun pelanggaran yang kami telah lakukan ya Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, dan kami juga mengampuni setiap orang yang telah bersalah terhadap kami. Bapa, kami serahkan ya Tuhan, kena petang ini kami akan berkongsi tentang firman-Mu ya Bapa. Lewat perkongsian ini ya Tuhan, agar Tuhan terus campur tangan ya Bapa, agar apa yang tersirat dalam hati-Mu ya Tuhan disampaikan kami untuk petang ini, agar terus memberkati semua saudara seiman kami ya Tuhan, dan setiap jemaat-Mu yang mendengar streaming ini untuk petang ini ya Bapa. Tuhan, agar dari awal sehingga penghabisannya Kau menyertai apa yang kami lakukan ya Tuhan. Dan lewat perkongsian ini ya Tuhan, memberkati semuanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Shalom, puji Tuhan, karena petang ini kita dapat bersama lagi. Oke, tema saya untuk petang ini adalah bangkitlah menjadi terang. Oke, ayat yang saya kongsikan adalah di dalam Yesaya 60 ayat 1 hingga ayat 2. Bangkitlah menjadi terang, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi
dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Oke, di sini firman Tuhan telah mengatakan kepada kita semua, bangkitlah menjadi terang. Jadi kita harus bangkit untuk menjadi terang. Oke, kalau kita belum lagi bangkit, maksudnya kita masih duduk, maksudnya kita masih baring, maksudnya kita masih lagi belum lagi dibangkitkan. Jadi di sini ayat yang saya kongsikan di sini adalah agar kita terus bangkit. Bangkit di sini adalah maksudnya kita akan menjadi orang, menjadi terang. Maksudnya di sini adalah kita harus bangkit dan menjadi terang. Dan kita akan menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Karena setiap kita yang telah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kita harus berbeza. Dan kita harus memiliki karakter yang berbeza dari orang yang belum mengenal Yesus. Sebab sebelum kita mengenal Yesus, kita juga di dalam kegelapan. Dan kita tidak tahu yang mana betul dan yang mana yang salah. Jadi kalau kita berjalan di dalam gelap, kita juga akan terlanggar, kita juga akan terhantuk. Dan kita tidak melihat apa yang di hadapan kita, baik pun di sebelah kiri kanan kita. Karena tidak ada cahaya, tiada yang menerangi hidup kita, tiada yang menerangi jalan kita untuk maju ke hadapan. Oke, di sini kita tahu sebab tahun ini adalah tahun 2020. Oke, seperti yang kita tahu dalam tahun ini adalah tahun yang kita tunggu-tunggukan dari dahulu lagi, yaitu tahun 2020, yaitu wawasan 2020. Jadi kita bersemangat untuk menempuhi tahun ini. Tetapi apa yang terjadi untuk tahun ini, kita melihat negeri kita, bumi kita, dan seluruh negara kita telah dilanda pandemik COVID-19 ini. Jadi kita telah melihat banyak kesaksian dan banyak juga penglihatan, banyak juga nubuatan dan juga mimpi-mimpi yang telah datang kepada baik pun anak-anak muda, baik pun kepada hamba-hamba Tuhan. Tahun ini adalah tahun yang membawa berkat dan ada tujuan Tuhan, ada tujuannya terjadi dalam hidup kita. Kita melihat tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat bermakna bagi kita, menjadi tahun yang menjadi ingatan seumur hidup kita. Sebab kita tidak boleh pergi ke gereja, kita tidak boleh pergi shopping, kita tidak boleh pergi beriadah di tempat awam, dan banyak yang kita tidak boleh lakukan sepanjang pandemik COVID-19 ini. Tetapi Tuhan telah mengatakan kepada kita, sebab zaman ini adalah akhir zaman. Jadi kita harus bangkit. Kita harus bangkit menjadi terang. Sebab kita dulu juga adalah, sebelum kita mengenal Yesus, kita juga di dalam kegelapan. Seperti di dalam ayatnya di dalam firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Oke, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Di sini adalah dimaksudkan ialah kita menjadi terang. Kita harus bangkit sebab kita telah mengenal Yesus, dan sekiranya kita cuma mengenal Yesus tetapi kita tetap sama, tidak bangkit, tidak melakukan apa-apa, jadi kita juga akan terjebak di dalam kegelapan. Lama-kelamaan iman kita juga akan menjadi lemah, iman kita akan menjadi
mati. Jadi kalau kita tidak terus bangkit, tidak berusaha untuk menjadi terang, lama kelamaan kita juga akan sama dengan orang yang belum mengenal Yesus. Jadi kita untuk tahun ini kita melihat apa yang telah terjadi. Seperti saya akan buat kesaksian sedikit apa yang terjadi 2 minggu yang lepas, yaitu selepas kami habis persekutuan doa di rumah saya. Jadi kami terus balik. Jadi ada pendoa yang datang bersama dengan anak dia, terus balik ke tempat mereka. Jadi malam tuh anak dia terus bermimpi. Dia mendengar trompet yang sangat kuat bunyinya. Jadi trompet yang sangat kuat bunyinya. Jadi apabila dia tersedar, dia melihat kepada ibunya, dan dia juga melihat, sebab malam itu semasa dia bermimpi itu dia merasakan dia tidur di rumah saya. Jadi dia bersama ibunya tidur di rumah kami, tidur di rumah saya. Jadi apabila dia mendengar trompet yang kuat itu, jadi dia terbangun. Apabila dia terbangun, dia melihat ibunya tidak ada lagi di sebelahnya, tidak ada lagi bersama dengan dia yang tidur di sebelah dia. Jadi dia melihat kepada ibunya tinggal pakaiannya saja. Lepas itu dia mencari kami, sebab dia tahu di dalam mimpi dia tinggal di rumah kami, tinggal di rumah saya. Jadi dia pun mencari saya dan anak-anak saya. Sekali dia pun melihat pakaian kami saja yang tinggal di ruang tamu. Dia melihat semua, tidak ada orang lagi. Jadi kemudian dia terus pergi ke satu tempat itu adalah tempat mereka berkumpul. Jadi itu adalah di hadapan supermarket di Medan Jaya, Singkong Medan Jaya. Jadi apabila dia melihat semua orang berteriak mencari di antara satu sama lain. Lepas itu baru dia sadar, oh sudah pengangkatan. Jadi dia terus mencari saudara mara dia. Lepas itu dia terus terbangun. Jadi apabila kita melihat di dalam mimpi anak muda ini, kita melihat Tuhan telah menyatakan penglihatan ini di dalam mimpinya untuk masa depan anak-anak kita, untuk masa depan diri kita. Karena kalau kita tidak bangkit lagi untuk zaman ini, bagaimanakah kita dapat menempuh masa depan yang seterusnya? Bagaimana kita dapat menempuh hari-hari yang akan datang? Semakin lama, semakin banyak lagi halangan, banyak lagi hal-hal duniawi yang mengganggu kita, yang membuatkan kita tidak dapat bangkit, membuatkan kita masih lagi di dalam kegelapan. Bila saya imbas kembali apa yang terjadi dalam mimpi anak muda ini, saya sangat sedih. Kenapa saya sangat sedih? Sebab dia melihat ramai orang yang tidak terangkat. Sebab ramai lagi jiwa yang belum diangkatkan karena mereka masih lagi leka, masih lagi belum lagi keluar dari kegelapan, karena mereka masih lagi mengikuti hal-hal duniawi, masih lagi mengikuti hal-hal kedagingan yang ada di dalam diri kita sendiri. Sebab di sini juga saya akan memperlihatkan kita di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 52 ayat 2. Firman-Nya berkata di sini, "Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan." Di sini Tuhan telah mengatakan kita harus mengebaskan debu daripada kita dan bangunlah. Bangunlah. Kalau kita belum lagi bangun, maksudnya kita masih lagi terbaring. Maksudnya kita masih lagi dalam keadaan yang belum lagi berdiri, belum lagi bangkit. Nah, jadi Tuhan telah mengatakan kepada kita harus bangun, kita harus bangkit,
hai Jerusalem yang tertawan. Jadi kalau kita belum lagi bangkit, maksudnya kita masih lagi tertawan, kita masih dalam ikatan, kita masih dalam penjara, dalam kuasa kegelapan, dalam kuasa hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan kita yang masih membuatkan kita belum lagi bangkit, belum lagi bangun. Jadi maka kita haruslah bangkit, maka kita haruslah bangun supaya kita tidak tertawan lagi, supaya kita dilepaskan dari ikatan-ikatan yang membawa kepada kita bukan untuk keselamatan. Ini yang harus kita selidiki dan harus kita paham akan firman Tuhan. Sebab kalau kita belum lagi bangkit untuk zaman ini, bagaimana kita melalui masa akan datang kita? Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun hadapan, tahun seterusnya, apa yang akan terjadi, pandemik yang akan terjadi kepada negara kita. Semua itu adalah di dalam perancangan Tuhan, bukan di dalam perancangan manusia. Jadi kita haruslah bersedia, haruslah bangkit, haruslah menjadi terang. Kita harus menjadi terang kepada bangsa kita, kepada negara kita, dan kepada pelayanan kita, kepada ahli keluarga kita, dan kepada kita sendiri. Kita harus menjadi terang dan bangkit. Oke, sebab di dalam firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 16 berkata begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapakmu yang di surga. Nah, ini yang kita inginkan adalah apabila kita menjadi terang, bercahaya, kita akan orang di sekeliling kita, baik pun saudara mara kita, baik pun jiran-jiran kita, baik pun siapapun yang bersama dengan kita, orang akan melihat perbezaan di antara kita, orang akan melihat perbuatan yang baik yang kita lakukan untuk memuliakan nama Bapa kita yang dalam kerajaan surga. Oke, itu baru kita menjadi terang, itu baru kita sudah bangkit. Bagaimana kalau kita masih lagi belum bangkit, tetapi kita mengatakan kita sudah menjadi terang? Jadi itu tidak benar di dalam diri kita. Kita seharusnya bangkit dulu, baru kita akan menjadi terang kepada bangsa-bangsa kita, terang kepada pelayanan kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi perbuatan kita sangat penting, sebab melalui perbuatan kita adalah mencerminkan kepribadian kita, mencerminkan siapa diri kita, baik pun kita sudah mengenal Tuhan. Karena apabila kita mengenal Tuhan Yesus, kita sudah menjadi orang yang baru. Jadi yang lama sudah berlalu, maka yang baru sudah datang dalam hidup kita. Jadi tidak mungkin bagi kita kalau kita mengatakan, oh saya sudah menjadi pengikut Yesus, saya sudah menjadi orang baru karena saya sudah dibaptis, karena saya sudah bertobat. Tetapi kalau kita masih lagi perbuatan kita tidak menunjukkan yang kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita menganggap kita sebagai terang? Jadi haruslah kita menjadi bangkit. Bila kita melihat ayat di dalam Matius 6 ayat 16 ini sangat bermakna dalam hidup kita, sebab perbuatan kita adalah menjadi cermin dalam hidup kita. Cermin itu adalah sebagai mencerminkan siapa wajah kita yang sebenarnya. Oke. Dan juga kita melihat di dalam Mazmur 36 ayat 10. Ya, ayat ini telah mengatakan, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Oke. Sebab Tuhan telah mengatakan di sini, padamu ada sumber hayat.
Maksudnya ada sumber hayat adalah hayat itu adalah jangka masa. Jadi jangka masa sesuatu yang hidup. Jadi di dalam kita ada satu hayat, ada satu jangka masa yang boleh kita percayakan, yaitu terang Tuhan ada di dalam kita. Sebab firman Tuhan yang di dalam Yohanes 12 ayat 46 begini ayatnya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, jadi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Kita harus bangkit menjadi terang. Jadi kita harus mengubah perangai hidup kita. Kita harus mengubah karakter hidup kita. Kita harus mengubah pribadi kita. Sebab kita adalah menjadi cermin. Jadi setiap apa yang kita lakukan akan dilihat, akan dinilai setiap orang-orang yang di sekeliling kita. Sebab kita sudah menjadi orang yang mengenal Yesus, orang yang telah bangkit, dan orang yang telah menjadi terang. Sebab apabila kita menjadi terang Tuhan, kita juga adalah menjadi orang yang boleh dipercayai, dan orang yang boleh dicontohi, orang yang boleh diteladan bagi orang lain. Sebab kita sudah mempunyai keselamatan yang kekal di dalam hidup kita. Oke, jadi kita harus saya menegaskan bagi kita semua supaya kita sama-sama bangkit di dalam Tuhan, sama-sama menjadi terang di dalam Tuhan. Karena tidak sia-sialah apabila kita sudah mengaku Yesus adalah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga menjadi warga kerajaan surga, maka kita telah mendapat keselamatan yang kekal selama-lamanya. Haruslah bangkit menjadi terang. Sekian, itulah firman yang saya kongsikan untuk petang ini. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih ya Tuhan, karena lewat perkongsian sebentar tadi ya Bapa, Engkau telah menyertai kami ya Bapa. Tuhan, saya percaya ya Tuhan, setiap orang yang telah bersama dengan kami di dalam streaming ini ya Tuhan, Kau telah memberkati semua mereka ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, ada orang yang mendengar streaming ini dalam keadaan yang sakit, Tuhan akan sembuhkan mereka. Dan juga dalam keadaan yang terikat, Tuhan akan melepaskan mereka dari setiap ikatan-ikatan kegelapan, hal-hal duniawi dan hal-hal kedagingan yang ada di dalam hidup mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami terus serahkan ya Tuhan sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sehingga kedatangan Tuhan untuk kali keduanya, Tuhan terus menyertai kami, orang yang percaya dan orang yang terus andalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapkan hati kita untuk menerima kemudaratan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, Tuhan, kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan jiwa, akal budi hidup kami Tuhan. Kuduskan dengan kuasa firman-Mu Bapa, dengan kuasa darah Yesus pada saat ini yang telah melayakkan kami untuk menerima tubuh darah Tuhan.
membawa hidup kami semakin lama semakin serupa gambaran Kristus. Terima kasih Bapa, di atas nama Tuhan Yesus. Mari anak Tuhan sama-sama katakan amen. Ya, mari kita mengambil roti melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disarah mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disarah bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengambil cawan, air ini melambangkan darah Yesus. Demikian juga yang bercawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah perkenan dan karya salib-Mu Tuhan yang sudah menyelesaikan bagi kami pada hari ini. Kami memperkatakan di mana ada kebangkitan, ada kehidupan bagi kami yang menerima darah-Mu pada saat ini Bapa, begitu tubuh-Mu Bapa, begitu juga ada kehidupan dalam hidup kami Bapa. Ada masa depan yang penuh pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Darah-Mu selalu membungkusi kami sehingga mengalami kesembuhan, mengalami kekuatan, mengalami kesergaran, mengalami keselamatan yang luar biasa. Di atas nama Tuhan Yesus. Mari anak Tuhan yang diberkati sama-sama katakan amen. Amen. Puji Tuhan dan bersyukur karena kita diberkati melalui pujian penyembahan pada petang yang indah ini. Dan terima kasih juga atas firman-Nya. Saya percaya firman ini akan membawa kehidupan yang luar biasa dalam hidup kita. Selagi ada perkenan Tuhan, carilah Tuhan dalam hidup kita, pasti ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan terima kasih dapat bersama-sama kami di dalam online AFC pada petang yang indah ini. Ya, kita akan bertemu sekali lagi pada minggu hadapan, ya, sehingga kita akan diberkati selalu di dalam setiap program-program pada petang yang indah ini yang membawa satu pengharapan kehidupan yang luar biasa. Ya, dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, ya, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan pada petang yang indah ini. Terima kasih atas lawatan dalam hadirat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang berbicara dalam hidup kami. Setiap firman yang telah diucapkan Tuhan pada saat ini akan bertumbuh dengan luar biasa dalam hidup kami, membawa satu kabar baik keselamatan menjadi pelita dalam hidup kami. Roh kebenaran, Roh Kudus hari ini mengelola setiap firman itu akan membuat 30, 60, 100 kali lipat dalam hidup kami pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap yang ambil bahagian, berkati juga bagi mereka yang mendengar Tuhan dimanapun mereka berada, sesuai firman Tuhan tergenapi terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih di atas nama Tuhan Yesus Kristus Nazaret. Mari anak Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih dan selamat bertemu sekali lagi ya dalam program yang ke depan ini. Terima kasih. Shalom.